Sahabat petunjuk Al-Quran, pernahkah engkau berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya akan terjadi pada detik terakhir hidupmu? Ketika seluruh suara dunia tiba-tiba menjauh, ketika tangan yang selama ini menggenggam kehidupan tidak lagi mampu bergerak, ketika mata yang selama ini melihat langit, manusia, dan segala keindahan dunia perlahan tertutup untuk selamanya. Namun yang lebih mengguncang bukanlah saat tubuh berhenti, melainkan saat ruh mulai ditarik keluar dari tubuhmu. Pada saat itulah sebuah rahasia besar terbuka. Rahasia yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia dan tebalnya ego manusia. Karena pada detik itu, manusia mulai menyadari bahwa dirinya bukanlah tubuh yang selama ini ia banggakan, bukan pula nama, harta, jabatan, atau kehormatan yang ia kumpulkan, melainkan sebuah ruh yang sangat halus, sebuah percikan cahaya yang berasal dari Sang Pencipta. Dan ketika ruh itu dipanggil kembali, barulah manusia memahami betapa kecil dirinya, betapa fana seluruh kekuatannya, betapa rapuh segala sesuatu yang selama ini ia anggap milik. Pada detik itu, manusia akan melihat hidupnya seperti lembaran yang terbuka. Setiap niat, setiap bisikan hati, setiap perbuatan, semuanya tampak begitu jelas, tanpa bisa disembunyikan. Dan di saat itulah, hati manusia mendengar satu kalimat agung yang selama ini sering ia ucapkan, namun jarang ia rasakan maknanya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dari Allah. Seakan seluruh kehidupan yang pernah ia jalani hanyalah perjalanan singkat untuk memahami satu kebenaran, bahwa manusia hanyalah bayangan kecil dari kehendak Sang Kekasih. Dan ketika ruh keluar dari tubuh, bayangan itu perlahan kembali ke sumber cahayanya. Sahabat petunjuk Al-Quran, mari kita duduk sejenak dalam keheningan hati, tinggalkan sejenak hiruk-pikuk dunia yang setiap hari memanggil kita untuk berlari tanpa henti. Dunia yang sering membuat kita lupa bahwa kehidupan ini bukanlah tempat tinggal yang abadi, melainkan hanya persinggahan singkat dalam perjalanan ruh menuju Sang Kekasih. Seringkali manusia begitu sibuk membangun kehidupan di dunia hingga lupa membangun kesadaran di dalam dirinya sendiri. Kita menghias rumah, memperindah pakaian, memperkuat kedudukan, namun jarang sekali kita membersihkan cermin hati yang sebenarnya menjadi tempat memantulnya cahaya ilahi. Padahal para arif telah lama mengingatkan bahwa hati manusia adalah tempat tajalli nurullah, tempat di mana cahaya Tuhan memancar dalam kehidupan seorang hamba. Tetapi ketika hati dipenuhi debu ego, kesombongan, ambisi dunia, dan kelekatan terhadap pujian manusia, maka cahaya itu menjadi redup, bahkan hampir tidak terlihat. Dan manusia hidup dalam kegelapan tanpa menyadarinya. Sahabat petunjuk Al-Quran, salah satu rahasia terbesar yang sering tidak disadari manusia adalah bagaimana ego secara halus menguasai hidupnya. Ego membuat manusia merasa bahwa ia adalah pusat dari segala sesuatu, bahwa keberhasilannya adalah hasil kekuatannya sendiri, bahwa kecerdasannya berasal dari dirinya sendiri. Padahal dalam pandangan makrifat, semua itu hanyalah pantulan dari sifat-sifat Allah yang bertajali dalam diri manusia. Manusia hanyalah wadah kecil bagi kehendak ilahi, seperti lampu yang memancarkan cahaya. Namun cahaya itu bukan milik lampu, ia berasal dari sumber energi yang lebih besar. Begitu pula manusia. Ketika ia merasa memiliki kekuatan, sebenarnya ia sedang tertipu oleh bayangan dirinya sendiri. Dan ketika bayangan itu runtuh, barulah ia memahami bahwa seluruh kekuatan itu sebenarnya bukan miliknya. Bayangkanlah sebuah cermin yang sangat jernih. Cermin itu mampu memantulkan cahaya matahari dengan sangat indah. Namun jika cermin itu dibiarkan lama tanpa dibersihkan, perlahan debu mulai menutupi permukaannya.
Cahaya yang dahulu memancar terang kini menjadi redup, bahkan hampir tidak terlihat. Padahal cahaya matahari tidak pernah berkurang, yang berubah hanyalah keadaan cermin itu sendiri. Begitulah keadaan hati manusia. Nurullah selalu hadir, selalu memancar, selalu melimpahkan kehidupan. Namun hati yang tertutup ego tidak mampu memantulkan cahaya itu dengan jernih. Maka manusia pun hidup seolah-olah jauh dari Tuhan, padahal sebenarnya ia hanya lupa membersihkan cermin hatinya sendiri. Sahabat petunjuk Al-Quran. Seringkali manusia baru menyadari hakikat dirinya ketika dunia mulai menjauh darinya, ketika usia mulai menua, ketika kekuatan tubuh mulai melemah, atau bahkan ketika ruh sudah berada di ambang perpisahan dengan tubuhnya. Pada saat itulah banyak manusia berkata dalam hatinya, "Seandainya aku lebih mengenal Tuhanku sejak dulu, seandainya aku lebih banyak membersihkan hatiku daripada sekedar mengejar dunia." Namun waktu tidak pernah kembali, karena kehidupan dunia memang bukan tempat untuk tinggal selamanya. Ia hanyalah madrasah, tempat di mana manusia belajar mengenal dirinya dan melalui dirinya mengenal Sang Pencipta. Karena itulah sahabat, petunjuk Al-Quran. Sebelum kita melangkah lebih jauh memahami apa yang terjadi ketika ruh keluar dari tubuh, mari kita jadikan renungan ini sebagai awal perjalanan batin. Perjalanan untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya. Perjalanan untuk menyadari bahwa kita hanyalah hamba yang fana, yang tidak memiliki apapun selain kasih sayang Allah. Dan ketika hati mulai memahami hal ini, maka perlahan kita akan merasakan ketenangan yang sangat dalam, ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa seluruh hidup ini berada dalam genggaman Sang Kekasih, dan bahwa setiap langkah kita, setiap napas kita, setiap detak jantung kita hanyalah tajalli dari kehendaknya yang agung. Sahabat petunjuk Al-Quran. Ada satu detik dalam kehidupan manusia yang tidak pernah bisa ditunda, tidak bisa dinegosiasikan, dan tidak pernah datang lebih lambat ataupun lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan. Detik ketika ruh mulai dipanggil kembali oleh Sang Pemilik kehidupan. Pada saat itu, dunia yang selama ini terasa begitu nyata, perlahan mulai menjauh. Suara-suara yang dulu begitu ramai perlahan memudar seperti gema yang menghilang di kejauhan. Cahaya yang selama ini kita lihat setiap hari terasa semakin redup. Tubuh yang selama ini kita gerakkan dengan mudah tiba-tiba terasa berat dan tidak lagi sepenuhnya patuh pada kehendak kita. Seakan ada tangan tak terlihat yang perlahan menarik inti kehidupan dari dalam diri kita. Namun, dalam pandangan tasawuf, peristiwa ini bukanlah sekadar perpisahan antara ruh dan jasad, melainkan sebuah panggilan tulang, panggilan lembut dari Sang Kekasih kepada ruh yang selama ini hidup dalam pakaian tubuh manusia. Panggilan untuk kembali kepada sumber cahaya yang pertama kali meniupkan kehidupan ke dalam dirinya. Pada detik-detik itu, manusia mulai merasakan sesuatu yang sangat berbeda dari seluruh pengalaman hidupnya. Sebuah keheningan yang sangat dalam, keheningan yang tidak sekadar sunyi, tetapi sunyi yang membuka tabir kesadaran. Dalam keheningan itu, seolah seluruh perjalanan hidup diputar kembali di hadapan mata batin. Kenangan masa kecil, langkah-langkah yang pernah diambil, kata-kata yang pernah diucapkan, bahkan niat-niat yang tersembunyi di dalam hati, semuanya muncul tanpa bisa disembunyikan. Seakan hati menjadi cermin yang sangat jernih, dan di dalam cermin itu, manusia melihat dirinya sendiri dengan kejujuran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Disinilah salah satu tajalli keadilan Allah tampak dengan sangat halus, karena pada saat itu manusia tidak sedang dihakimi oleh siapapun, melainkan sedang menyaksikan dirinya sendiri apa adanya, tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa pembelaan dari ego yang selama ini melindunginya. Sahabat petunjuk Al-Quran. Ketika ruh mulai terlepas dari tubuh, dunia yang selama ini terasa begitu penting, tiba-tiba terlihat sangat kecil. Hal-hal yang dahulu membuat kita marah,
cemas, bangga, atau iri mendadak kehilangan maknanya, seperti mimpi yang perlahan menghilang ketika seseorang terbangun dari tidurnya. Pada saat itu, manusia mulai memahami bahwa selama hidupnya ia terlalu sering mengejar bayangan, terlalu sibuk memeluk sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Karena tubuh ini hanyalah pakaian, dunia hanyalah tempat singgah, dan kehidupan sejati adalah perjalanan ruh menuju Allah, seperti seorang musafir yang akhirnya menyadari bahwa seluruh jalan yang ia tempuh hanyalah perjalanan menuju rumahnya yang sebenarnya. Namun, sahabat petunjuk Al-Quran, keadaan ruh ketika meninggalkan tubuh tidaklah sama pada setiap manusia. Hati yang selama hidupnya dipenuhi cahaya zikir, keikhlasan, dan kelembutan akhlak akan merasakan detik ini seperti kepulangan yang damai, seperti seorang anak yang kembali ke pelukan ibunya setelah perjalanan panjang. Tetapi hati yang selama hidupnya tenggelam dalam ego, kesombongan, dan kelekatan dunia sering merasakan detik ini sebagai kegelisahan yang sulit digambarkan. Bukan karena Allah ingin menyiksa hambanya, tetapi karena hati itu sendiri belum siap melepaskan dunia yang selama ini ia cintai. Maka disinilah kita memahami bahwa kehidupan di dunia sebenarnya adalah kesempatan yang sangat berharga, kesempatan untuk membersihkan hati, untuk mengenal Allah, dan untuk menyiapkan ruh agar pulang dengan tenang ketika waktunya tiba. Karena itulah para arif selalu mengingatkan bahwa perjalanan menuju makrifat tidak pernah terpisah dari syariat. Justru syariat adalah jalan yang menjaga hati agar tetap lurus dalam mencari Allah. Salat, zikir, kejujuran, kasih sayang kepada sesama, semua itu bukan sekadar ibadah lahiriah, melainkan latihan bagi jiwa agar ego perlahan melemah dan cahaya nurullah semakin terang dalam hati. Sehingga ketika detik perpisahan antara ruh dan tubuh benar-benar tiba, seorang hamba tidak lagi merasa takut karena ia telah mengenal Tuhannya dalam kehidupan, dan ia tahu bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu yang membawanya kembali kepada Sang Kekasih yang selama ini ia rindukan dalam diam. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika ruh benar-benar mulai terlepas dari tubuh, sebuah peristiwa batin yang sangat dalam mulai terjadi. Seluruh identitas yang selama ini kita bangun perlahan runtuh satu demi satu. Nama yang dahulu kita banggakan, kedudukan yang dulu kita pertahankan mati-matian, bahkan wajah yang selama ini kita rawat dengan begitu teliti, semuanya tiba-tiba kehilangan arti. Karena pada saat itu, manusia tidak lagi berdiri sebagai sosok duniawi yang dikenal oleh orang lain, melainkan sebagai ruh yang telanjang di hadapan cahaya ilahi. Pada saat itu tidak ada lagi gelar, tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi tepuk tangan manusia. Yang tersisa hanyalah hakikat diri yang sebenarnya. Sebuah kesadaran yang sangat jernih tentang siapa kita di hadapan Allah. Dan pada saat itulah manusia mulai menyadari bahwa selama hidupnya ia terlalu sering memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah menjadi bagian dari dirinya yang sejati. Sahabat petunjuk Al-Quran, ego adalah tirai yang sangat halus. Ia tidak selalu datang dalam bentuk kesombongan yang terlihat. Kadang ia bersembunyi dalam rasa ingin dipuji, dalam keinginan untuk diakui, bahkan dalam amal yang kita lakukan dengan niat yang tidak sepenuhnya tulus. Ego membuat manusia merasa memiliki kuasa atas hidupnya, merasa bahwa ia mampu menentukan arah kehidupannya sendiri. Padahal, dalam pandangan makrifat, manusia hanyalah tempat tajalli dari kehendak Allah, seperti bayangan yang muncul karena adanya cahaya. Bayangan itu terlihat bergerak, terlihat hidup, namun sebenarnya seluruh geraknya berasal dari sumber cahaya yang memancarkannya. Begitu pula manusia, ketika ia merasa bahwa semua keberhasilannya adalah hasil dari kekuatannya sendiri, sebenarnya ia sedang tertipu oleh bayangan dirinya sendiri. Dan ketika ruh keluar dari tubuh, bayangan itu perlahan menghilang, menyisakan kesadaran bahwa selama ini seluruh daya hanyalah milik Allah semata.
Para sufi sering menggambarkan hakikat manusia dengan sebuah perumpamaan yang sangat indah. Manusia ibarat setetes air yang terpisah dari samudra. Selama ia berada dalam bentuk tetesan kecil, ia merasa dirinya terpisah, merasa dirinya berdiri sendiri, bahkan terkadang merasa lebih besar dari tetesan lainnya. Namun ketika tetesan itu kembali jatuh ke dalam samudra, ia menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar terpisah, bahwa sejak awal ia berasal dari samudra itu sendiri. Begitu pula ruh manusia. Selama hidup di dunia, ia merasa terpisah dari Allah, merasa dirinya memiliki kekuatan dan kehendak sendiri. Namun ketika ruh kembali kepadanya, barulah ia memahami bahwa seluruh keberadaannya hanyalah bagian dari tajalli rahmat Allah yang begitu luas, seperti tetesan kecil yang akhirnya kembali menyatu dengan samudra yang tak bertepi. Dalam perjalanan spiritual para sufi, ada satu makam yang sering disebut sebagai fana. Bukan berarti manusia lenyap dari keberadaan, tetapi lenyapnya rasa keakuan yang selama ini menutupi kesadaran ruh. Fana adalah saat hati benar-benar memahami bahwa dirinya tidak memiliki apapun, tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan, bahkan tidak memiliki keberadaan yang berdiri sendiri. Semuanya hanyalah pantulan dari sifat-sifat Allah yang bertajali dalam dirinya. Ketika seorang hamba mulai merasakan fana dalam hidupnya, ia menjadi pribadi yang sangat lembut, tidak mudah marah, tidak mudah merasa lebih tinggi dari orang lain, karena ia menyadari bahwa dirinya hanyalah cermin kecil yang memantulkan cahaya ilahi. Dan semakin bersih cermin itu, semakin terang cahaya Allah terlihat dalam kehidupannya. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada saat ruh meninggalkan tubuh, kesadaran tentang fana ini sering datang dengan sangat jelas. Manusia melihat dengan terang bahwa seluruh kehidupannya hanyalah perjalanan singkat untuk mengenal Tuhannya. Namun alangkah indahnya jika kesadaran itu hadir sebelum detik perpisahan itu tiba. Karena orang yang telah mengenal hakikat ini sejak hidup di dunia tidak akan terlalu terikat pada gemerlap dunia. Ia menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab, menjaga syariat dengan tulus, berbuat baik dengan hati yang lembut, dan ketika saatnya tiba untuk meninggalkan tubuhnya, ruhnya pulang dengan tenang, seperti seorang musafir yang akhirnya menemukan jalan kembali menuju rumah sang kekasih yang selama ini ia rindukan. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika ruh benar-benar terlepas dari tubuhnya, sebuah gerbang yang sangat halus terbuka di hadapan kesadaran manusia. Gerbang menuju alam yang tidak lagi terikat oleh beratnya jasad, tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu seperti yang kita kenal di dunia. Bagi banyak manusia, detik ini terasa seperti terbangun dari mimpi panjang. Seakan kehidupan dunia yang dahulu terasa begitu nyata, kini terlihat seperti bayangan yang perlahan menghilang di kejauhan. Pada saat itu, ruh mulai menyadari bahwa dirinya bukanlah tubuh yang selama ini ia tempati, melainkan cahaya kehidupan yang berasal dari Sang Pencipta. Dan ketika tubuh ditinggalkan, ruh bergerak menuju alam yang lebih halus, alam di mana kebenaran tidak lagi tertutup oleh tirai dunia. Para arif menggambarkan bahwa ruh manusia memiliki kerinduan yang sangat dalam kepada sumber asalnya. Seperti burung yang selalu ingin kembali ke langit tempat ia dilahirkan, atau seperti setetes air yang selalu mencari jalan kembali menuju samudra. Kerinduan ini sering tidak kita sadari selama hidup, karena hati kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Tetapi ketika ruh keluar dari tubuh, kerinduan itu tiba-tiba terasa begitu kuat, seakan ada cahaya yang memanggilnya pulang. Cahaya yang tidak menyilaukan, tidak menakutkan, tetapi penuh kedamaian, penuh kasih, penuh kehangatan yang tidak pernah ditemukan dalam kehidupan dunia. Para sufi menyebut cahaya ini sebagai pancaran dari nurullah, tajalli dari rahmat Allah yang memanggil ruh untuk kembali kepadanya. Namun sahabat petunjuk Al-Quran, perjalanan ruh menuju cahaya tidak selalu terasa sama bagi setiap manusia. Ruh yang selama hidupnya banyak membersihkan hati, memperbanyak zikir, menjaga akhlak, dan hidup dalam kesadaran bahwa dirinya hanyalah hamba, biasanya bergerak dengan sangat ringan, seolah tidak ada beban yang menahannya.
Tetapi ruh yang selama hidupnya terlalu melekat pada dunia, terlalu dipenuhi ego, kesombongan, dan cinta berlebihan pada harta atau kedudukan, sering merasakan perjalanan ini dengan berat. Bukan karena Allah mempersulit, melainkan karena hatinya sendiri masih memeluk dunia yang telah ia tinggalkan. Seperti seseorang yang mencoba berjalan jauh, namun masih menggenggam beban berat di tangannya. Maka langkahnya terasa lambat, terasa berat, dan terasa gelisah. Sahabat petunjuk Al-Quran, disinilah kita mulai memahami mengapa para sufi selalu menekankan pentingnya akhlak yang lembut. Karena ilmu makrifat yang sejati tidak membuat seseorang merasa tinggi, tidak membuat seseorang merasa paling suci. Justru sebaliknya, semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari betapa kecil dirinya, semakin ia menjadi rendah hati, semakin ia mencintai sesama makhluk, dan semakin ia berhati-hati dalam setiap langkah hidupnya. Hati yang lembut seperti inilah yang menjadi ringan ketika meninggalkan dunia, karena ia tidak membawa beban kebencian, tidak membawa beban kesombongan, tidak membawa beban keakuan. Ia hanya membawa cinta, dan cinta selalu menemukan jalannya menuju cahaya. Pada akhirnya, sahabat petunjuk Al-Quran, seluruh perjalanan ini bermuara pada satu tujuan yang sangat sederhana namun sangat agung. Kembali kepada Allah, kembali kepada sumber kehidupan, kembali kepada samudra rahmat yang tidak pernah habis. Dan ketika ruh mendekati cahaya itu, ia mulai memahami bahwa seluruh perjalanan hidupnya di dunia hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang menuju Sang Kekasih. Bahwa setiap kesedihan, setiap kebahagiaan, setiap ujian yang pernah ia lalui, semuanya adalah jalan yang Allah siapkan agar ruhnya semakin mengenalnya. Dan ketika kesadaran ini muncul, ruh merasakan kedamaian yang sangat dalam, kedamaian yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, karena ia sedang mendekati rumahnya yang sejati, rumah yang sejak awal selalu memanggilnya pulang. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah kita merenungi perjalanan ruh yang perlahan meninggalkan tubuh, setelah kita menyadari bagaimana ego runtuh dan tabir dunia tersingkap, pada akhirnya kita sampai pada satu kesadaran yang sangat dalam, bahwa kematian bukanlah kehancuran, bukan pula akhir dari kehidupan, melainkan kepulangan. Kepulangan ruh kepada asalnya, kepada cahaya yang pertama kali meniupkan kehidupan ke dalam diri manusia. Selama hidup di dunia, kita sering merasa bahwa dunia adalah rumah kita, padahal sebenarnya dunia hanyalah tempat singgah, seperti seorang musafir yang beristirahat sejenak di sebuah penginapan sebelum melanjutkan perjalanan panjangnya. Dan ketika waktu istirahat itu selesai, sang musafir harus kembali melangkah menuju tujuan akhirnya. Begitu pula roh manusia. Ia datang dari rahmat Allah, hidup sejenak di dunia, lalu kembali kepadanya membawa seluruh pengalaman yang ia jalani selama kehidupan. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika kita merenungkan perjalanan ini dengan hati yang jernih, kita akan memahami satu rahasia besar yang sering dilupakan manusia, bahwa kehidupan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa jernih hati kita mengenal Allah. Bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri di hadapan manusia, tetapi tentang seberapa rendah hati kita berdiri di hadapan Sang Pencipta. Karena pada akhirnya, semua yang kita kumpulkan di dunia akan tertinggal. Rumah, harta, kedudukan, bahkan tubuh yang selama ini kita rawat. Semuanya akan kembali menjadi tanah. Yang ikut bersama kita hanyalah keadaan hati, hanya amal, hanya cinta yang pernah kita tanamkan dalam kehidupan. Dan pada saat itulah, manusia benar-benar memahami makna kalimat yang agung. La haula wa la quwwata illa billah. Bahwa seluruh kekuatan, seluruh kehidupan, seluruh keberadaan hanyalah milik Allah semata. Karena itulah sahabat petunjuk Al-Quran, selama kita masih diberi nafas kehidupan, selama mata kita masih mampu melihat dunia, selama hati kita masih mampu merasakan penyesalan dan harapan, inilah waktu yang paling berharga untuk membersihkan cermin hati, membersihkan debu ego, kesombongan, iri hati, dan kelekatan yang berlebihan pada dunia, agar cahaya nurullah dapat memancar lebih terang di dalam diri kita. Menjaga syariat dengan penuh kesadaran, memperbanyak zikir,
menebarkan kasih sayang kepada sesama. Semua itu bukan sekedar ibadah lahiriah, melainkan cara bagi ruh untuk mengingat asalnya. Cara bagi hati untuk tetap terhubung dengan Sang Kekasih, sehingga ketika saatnya tiba, ketika ruh dipanggil kembali, kita tidak pulang dengan hati yang gelisah, tetapi pulang dengan jiwa yang tenang, dengan hati yang lapang, seperti seorang anak yang kembali ke pelukan rumahnya sendiri. Sahabat petunjuk Al-Quran, mari kita akhiri renungan ini dengan doa yang lahir dari kedalaman hati. Semoga Allah melembutkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari kesombongan dan ego yang sering menipu kita. Semoga Allah menuntun langkah kita agar selalu berada di jalan yang lurus, menjaga kita dalam cahaya syariat dan kedalaman hakikat. Dan ketika suatu hari nanti, detik itu benar-benar datang, detik ketika ruh kita dipanggil kembali, semoga Allah menjadikan kepulangan kita sebagai kepulangan yang penuh kedamaian, kepulangan seorang hamba yang kembali kepada Sang Kekasih dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang tenang, dan dengan harapan akan rahmat-Nya yang luas. Semoga kita semua dipertemukan kembali dalam samudera kasih sayang Allah yang tidak bertepi. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika renungan ini menyentuh hati Anda, jika kata-kata ini membuat Anda sejenak merenungi perjalanan ruh dan hakikat kehidupan, tuliskanlah perasaan Anda di kolom komentar, karena mungkin renungan Anda akan menjadi cahaya bagi saudara kita yang lain. Jangan lupa untuk menyukai video ini, agar semakin banyak orang yang dapat menemukan pesan ini. Bagikan kepada keluarga dan sahabat yang Anda cintai, agar mereka juga ikut merenungi perjalanan menuju Sang Kekasih. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe pada channel Petunjuk Al-Quran, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan mengenal Allah, melalui renungan-renungan yang menenangkan hati. Semoga setiap kata yang kita dengar hari ini menjadi cahaya kecil yang menerangi jiwa kita. Dan semoga Allah selalu menuntun langkah kita, hingga suatu hari nanti, kita semua kembali kepadanya dalam keadaan yang diridhoi. Amin, ya Rabbal Alamin.